Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Dan terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan kami ya di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi, baik melalui 94,5, 88,2 dan juga 92 FM, ataupun Anda yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Ya, pendengar, kita berjumpa lagi dalam forum Kawan UA untuk kesempatan pagi hari ini. Ya, Anda bisa tonton langsung juga ya untuk forum Kawan UA pagi ini melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, dan nantinya kami akan berikan kesempatan juga untuk Anda pendengar yang ingin bertanya ya, baik melalui line telepon, WhatsApp ataupun SMS ya di nomor 082195835080. Seperti yang sudah kami informasikan sejak pagi tadi ya, ini membahas soal kelapa mahal, sudahkah petani sejahtera ya. Dan sudah hadir di studio kami, ini dari selaku pemerhati kelapa, ada Pak James Tuk. Selamat pagi Pak James. Selamat pagi. Oke, Pak James mungkin agak dekat dengan mic-nya biar. Oke, ya. Dan rencananya juga akan hadir nanti ya perwakilan dari Dinas Perkebunan Sulawesi Utara ya. Jadi bersama Michael pagi ini siap temani Anda untuk forum Kawan UA sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik, dan pendengar, kalau berbicara kelapa ya, tanaman kelapa memang menjadi salah satu komoditi. Oke, baik, dan sesuai dengan topik kita untuk pagi ini, kelapa mahal, sudahkah petani sejahtera? Ya. Saya langsung ke Pak James Tuk dulu, ini selaku pemerhati kelapa. Bagaimana Anda menanggapi topik kita pagi ini, Pak James? Silakan Pak James. Ya, terima kasih Pak Mike. Ya. Menurut saya dengan harga kelapa yang mahal hari ini, itu mahalnya berapa Pak James? Sampai berapa? Kalau data terakhir yang ada di saya, yang kami terima itu kurang lebih kalau kelapa biji itu yang dijual butiran ke pabrik itu kira-kira Rp5.800 per kilogram. 5.000 per buah? Per kilogram. Oh, per kilogram. Nah, sedangkan kopranya sudah tembus ke angka Rp25.000. Nah, dengan angka yang sangat menggiurkan bagi petani kelapa, menurut saya angka ini harus bertahan. Harus bertahan. Karena kebutuhan kelapa ini kan terus meningkat. Iya, betul. Tapi di sisi lain pabrikan juga berteriak karena kekurangan bahan baku. Benar. Iya. Kurang lebih kondisi hari ini pemerintah melihat ini, Pak Julius dan Pak Victor melihat ini harus menjadi skala prioritas bagi petani kelapa karena selama ini harga kelapa kan di bawah ya. Di bawah harga. Iya, betul. Jadi petani kelapa harus berterima kasih kepada Bapak Gubernur YSK yang mampu mendongkrak harga kelapa di Sulawesi Utara. Ini prestasi pemerintah hari ini. Berarti ini menjadi sesuatu yang luar biasa untuk para petani kelapa ya. Tapi bagaimana untuk mempertahankan harga ini biar tetap di harga yang seperti sekarang ini? Siapa tahu bisa naik lagi atau bagaimana, Pak James? Harga kelapa ini ditentukan oleh pasar, Pak Mike. Kenapa harga kelapa ini naik? Karena pemerintah membuka keran ekspor ke China. Itu yang membuat kenapa kelapa ini menjadi mahal dan pemerintah berkomitmen untuk tidak menutup keran ekspor ini. Biarkanlah market yang menentukan. Keran ekspor seperti apa misalnya contohnya? Mungkin biar lebih jelas ya. Pengusaha-pengusaha China banyak yang masuk ke Sulawesi Utara. Dan itu tidak dihambat. Nah, biarkanlah mereka belanja lagi bawa karena kan kembali ke hukum ekonomi, permintaan dan penawaran.
Kalau permintaannya tinggi dan penawarannya rendah, maka harga pasti naik. Ya, Nah, hari betul. ini permintaannya sangat tinggi, sedangkan penawaran produksinya terbatas. Terbatas, iya. Demikian. Oke. Nah, ini dengan naiknya harga kelapa seperti sekarang ini, ya, selaku pemerhati kelapa, ya, bagaimana Anda menilai? Apakah memang benar-benar para petani ini sudah sejahtera? Belum. Belum. Karena kenaikan harga kan Alasannya? belum Belum lama. stabil. Belum lama. Belum lama. Belum Oh, lama. iya. Baru 3 bulan lah, 3-4 bulan. Nah, menjadi persoalan kan para pelaku usaha juga komplain harga terlalu mahal. Dan saya berterima kasih kepada Pak Presiden Prabowo dan Pak Gubernur kita Pak Julius Silvanus bahwa harga kelapa ini tetap dibiarkan terus dia naik. Oh, iya. Tidak ada proteksi, misalnya dibatasi, jangan. Jadi karena keran ekspor juga kan terus dibuka. Kalau ini ditutup, pemerintah tutup, dia turun lagi dia punya harga kelapa. Iya, betul. Ya, apalagi seperti yang Pak James katakan tadi, membuka keran ekspor, ya. Iya. Sulawesi Utara kan saat ini didorong untuk bisa menjadi pusat industri kelapa terbesar di Asia Tenggara, jangan sampai justru didahului oleh daerah-daerah lain. Sebetulnya data itu sudah tidak begitu lagi. Oh, sudah. Oh, gitu. Karena dulunya Sulawesi Utara itu produksi kelapa nomor 1 di Indonesia. Hari ini sudah direbut oleh Provinsi Riau. Riau. Oh, ya. Kenapa ini terjadi? Saya ingat tahun 2015 ketika saya masih menjadi anggota DPR, kami ke Pelabuhan Bitung. Kemudian di Pelabuhan Bitung itu ada banyak sekali kontainer yang siap untuk mengangkut kontainer-kontainer ini. Terus saya bertanya, kontainer sana banyak sekali ada isi apa? Mereka bilang batang kelapa. Batang kelapa. Nah, terus saya tanya, dari mana? batang kelapa ini mau kirim kemana? Oh. Nah, katanya mau dikirim ke Surabaya. Tapi dari Sulawesi Utara? Dari Sulawesi Utara. Seminggu 40 kontainer. Wow, luar biasa itu. Itu sejak tahun 2015 kami ke sana dan disampaikan sudah 2 tahun lebih. Batang-batang kelapa ini diantar pulaukan. Nah, berdasarkan fakta dan data itu, maka perlu peremajaan. Ini salah satu peremajaan. Ini salah satu yang menyebabkan kenapa jumlah kelapa di Sulawesi Utara itu kurang. Nah, oleh sebab itu komitmen pemerintah kita, Pak Maijen TNI Purnawirawan Julius Silvanus Sarjana Ekonomi dan Pak Dr. Yohanes Victor Mayelangkai SHMH punya komitmen yang tinggi untuk membuat nyur ini melambai lagi di Sulawesi Utara. Selama ini kan kasarnya kita tidak begitu melambai, karena harganya turun. Harganya di bawah. Tanaman petani juga nggak mau tanam mungkin karena harga turun. Nah, sekarang pemerintah sudah menyusun itu di dalam visi misi gubernur dan wakil gubernur yang dituangkan di dalam RPJMD. Nah, kerja keras, komitmen dan kerja keras dari pemerintah itu akan bangun kembali. Bahkan kami beberapa waktu yang lalu sudah melakukan fokus grup diskusi untuk melihat berapa banyak sih kebutuhan bibit kelapa, berapa luas sih lahan yang harus kita tanam. Iya, betul. Nah, menurut data yang ada, tanya sana tanya sini, kira-kira kita masih membutuhkan bibit kelapa itu sekitar 11 juta pohon. Nah, 11 juta pohon ini akan ditanam di lahan yang luasnya kurang lebih 107.000 hektar. Kenapa? Karena banyak sekali lahan yang sudah ditebang, kelapanya sudah tebang belum ditanam lagi, atau kelapa-kelapa yang belum menghasilkan atau sudah menghasilkan tetapi produktivitasnya kurang. Nah, karena kita memiliki kelapa-kelapa dalam yang bagus, misalnya kelapa Mapanget, kelapa Odeska Lobu, varietasnya ya. Varietasnya. Kemudian kelapa Tengah, ada juga dari Bolang Mongondo. Oke, baik. Jadi bibit-bibit kelapa dalam yang ada di Sulawesi Utara memang milik masyarakat Sulawesi Utara. Jadi dia ada varietas itu tumbuh di Sulawesi Utara. Itu yang kita kembangkan. Karena fakta di lapangan, Mike, yang kami temukan, misalnya di Bolmut misalnya,
satu pohon kelapa itu kalau dia panen misalnya 3 bulan, kalau dia buahnya cuma 15 butir per pohon, itu sudah dinilai bagus. Itu rata-rata ya. Ya, Padahal kelapa mapanget misalnya atau tengak dan lobu, satu pohon itu satu kuartal sampai dengan 70 butir. wow. Dari 50 sampai 70. Itu memang benar-benar bibit yang unggul ya. Iya. Nah, pemerintah akan menaikkan, akan memberikan varietas-varietas bibit kelapa yang terbaik untuk petani yang ada di Sulawesi Utara. Oke. Mike tahu dalam 1 hektar lahan, kalau itu ditanamin 100 pohon iya. Rata-rata katakanlah kita ambil kelapa yang ada sekarang yang produktivitasnya rendah, itu kurang lebih cuma sekitar 1,5 ton. Sedangkan kalau ini kita hitung kelapa biji ya, bukan kopra. Iya. Sedangkan kalau kita tanam kelapa unggul, itu dapat kurang lebih sekitar kalau dia 50 kurang lebih sekitar 5 ton lebih. Ya. Nah, kalau 1,5 ton dia kali 5.000 aja rata-rata. Iya, betul. 7,5 juta. Kalau dia 5 ton, kali 5.000 sudah 25 juta. Iya. Selisihnya udah sangat banyak. Nah, dengan luasan yang ada, pemerintah berupaya, Pak Gubernur kita Pak Julius Selvanus dan Pak Victor berupaya mengembalikan kejayaan kelapa supaya nyur ini bisa melambai kembali. Oke, baik. Baik Pak James Tuuk selaku pemerhati kelapa ini semakin menarik ya untuk perbincangan kita di pagi ini. Tapi kita akan break sejenak ya karena untuk narasumber dari perwakilan Dinas Perkebunan Sulawesi Utara sudah tiba akan bergabung dengan kita. Kita akan break dulu sejenak. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.
partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Baik, pendengar, kita lanjutkan Manado pagi ini untuk Forum Kawan UA ya, membahas topik yang sama terkait dengan kelapa mahal sudahkah petani sejahtera. Kami tadi sudah membahasnya bersama dengan Pak James Tuk selaku pemerhati kelapa dan juga selaku tim ahli gubernur ya. Baik, dan saat ini sudah hadir di studio kami juga perwakilan dari Dinas Perkebunan Sulawesi Utara. Ada yang pertama Ibu Yoke Kumendong SPMSI selaku Kepala Balai Proteksi Tanaman Perkebunan. Selamat pagi Pak Ibu Yoke. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Mungkin agak dekat dengan mic biar bisa kedengaran ya. Ya, selamat pagi. Oke. Baik, kemudian Ibu Yoke selaku Kepala Balai Proteksi Tanaman Perkebunan. Dan kemudian di sampingnya juga sudah hadir Ibu Daisy Soputan STPMSI selaku JFT Pengawas Mutu Hasil Perkebunan. Selamat pagi Ibu Daisy. Selamat pagi. Oke, selamat bergabung bersama Forum Kawan UA pagi ini ya. Oke, nah ini kita membahas soal kelapa mahal sudahkah petani sejahtera. Tadi kami sudah membahas bersama Pak James Tuk, ini soal jumlah produksi dari kelapa itu sendiri ya. Nah kalau dari Dinas Perkebunan sendiri mungkin yang pertama dari Ibu Yoke Kumendong selaku Kepala Balai Proteksi Tanaman Perkebunan. Ini kalau dilihat dari topik kita pagi ini, kelapa mahal sudahkah petani sejahtera? Ini peran dari Dinas Perkebunan sendiri itu seperti apa? Ya. Dari Dinas Perkebunan banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sehubungan dengan meningkatkan kesejahteraan petani kelapa. Ya, antara lain untuk kegiatan peremajaan, ada juga kegiatan pengendalian, dan selain itu ada juga membuat kebun sumber. Tapi memang dalam hal ini kalau mau masuk ke dalam belum tercukupi semuanya. Tercukupi apanya? Iya, istilahnya kalau bantuan untuk peremajaan masih sangat dibutuhkan karena pada saat ini mungkin keterbatasan dana, apalagi di era efisiensi, maka keterbatasan dana membatasi untuk diadakan peremajaan. Demikian juga untuk kegiatan pengendalian, khususnya untuk pengendalian hama penyakit, dan kegiatan lainnya mungkin dari bantuan-bantuan alat dan sebagainya dipending karena keterbatasan di efisiensi. Keterbatasan efisiensi ya, anggaran ya. Oke. Baik, saya ke Ibu Daisy Soputan ini selaku pengawas mutu hasil perkebunan. Nah, ini bagaimana? Ini sesuai dengan topik kita ya pagi ini. Kelapa mahal sudahkah petani sejahtera? Bagaimana Anda menanggapinya, Ibu Daisy? Terima kasih. Menjadi berkat bagi petani-petani kelapa kalau harga sekarang mahal ya Pak. Karena dengan mahalnya harga, biaya produksi, biaya pengolahan terpenuhi, tercukupkan juga untuk kebutuhan petani lainnya. Kalau kami dari Dinas Perkebunan melihat ini sebagai satu peluang positif di mana dapat meningkatkan mutu hasil dari produksi kelapa itu sendiri ataupun produk turunan dari komoditi kelapa. Dari kami selalu mendorong petani untuk menghasilkan produk-produk
tanaman kelapa yang bermutu dan bernilai tinggi sehingga dapat diterima di pasar lokal, nasional maupun internasional. Selain fasilitasi bantuan UPH seperti alat pengolahan minyak kelapa, VCO, produk-produk turunan kelapa lainnya, dari Dinas Perkebunan juga memberikan fasilitasi rumah asap baik dari APBD maupun APBN. Cuma mungkin kalau dari tahun ini kita tidak dapat alokasi anggaran dari APBN. Karena efisiensi juga. Iya. Itu yang kami sayangkan. Sementara permintaan unit pengolahan hasil dari kelompok tani, petani ataupun gapoktan banyak. Cuma ya karena terbatasnya anggaran dari APBD, yang kami alokasikan apa adanya dulu. Terus selain fasilitasi bantuan UPH, dari dinas juga sering melakukan bimbingan teknis ataupun himbauan baik lewat media sosial, leaflet atau apapun secara langsung ke kelompok tani. Ke kelompok tani. Iya. Berarti turun langsung begitu Iya. ya. Oke. Nah ini Ibu Daisy selaku pengawas mutu hasil perkebunan. Kalau dilihat dari topik kita, apakah memang petani sudah sejahtera saat ini ya, saking harga kelapa itu naik? Kalau pengamatan kami belum Pak, belum Alasannya sejahtera. apa? Karena harga naik, tapi biaya produksi tenaga kerja juga Kurang. naik. Oh naik. Misalnya Pak, kalau mengolah kopra di daerah, di petani kan sekarang sistemnya bagi dua Pak. Bagi dua. Jadi antara pemilik dan tenaga kerja yang mengolah itu hasilnya dibagi dua. Sementara yang pemilik itu yang mengolah kebun biaya produksinya tinggi. Jadi kalau untuk petani pemilik saya rasa belum mau dikatakan sejahtera, belum juga Pak dengan naiknya harga kelapa saat ini. Oke, baik. Baik, saya ke Pak James lagi nih. Pak James, ini tadi kan Pak James menyentil soal peremajaan, ya. Ini dari hasil-hasil produksi kelapa. Apakah karena mungkin walaupun Sulawesi Utara penghasil kelapa terbesar di Indonesia, apakah karena mutu ataupun tanaman kelapa di Sulawesi Utara itu rata-rata sudah pada tua semua, sehingga perlu peremajaan? Ya, ya benar. Sebetulnya peremajaan itu yang paling spektakuler itu dilakukan di zaman Kadis Perkebunan Bapak Insinyur Reflinganto. Itu luar biasa terobosan yang dilakukan, tetapi itu pun tidak semuanya, hanya sedikit. Karena kita membutuhkan 11 juta bibit kelapa. Dan setelah itu entah kenapa perhatian kepada perkebunan kelapa itu khususnya pembagian bibit itu tidak banyak. Misalnya dengan luas lahan yang begitu besar, kemudian bibit kelapa kita yang bagus-bagus, itu tidak bisa dibagikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkan, karena memang keterbatasan anggaran keterbatasan anggaran yang sangat sedikit karena ada recofusing dan lain-lain. Maka sekalipun faktor pembatas begitu besar, pemerintah Bapak YSK Victory akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan peremajaan. Nah, langkah-langkah yang sudah dilakukan Pak Mike, yang sementara dikerjakan hari ini, yaitu melibatkan Balai Palma untuk ikut membantu. Bahkan kami kemarin sebagai ketua panitia di dalam rangka FGD Fokus Group diskusi untuk mencari solusi terhadap persoalan kelapa ini, melibatkan para pengusaha. Jadi kolaborasi ya, dengan stakeholder ya. Betul. Karena pemerintah tidak bisa membiayai semua. Paling banter pemerintah mau bantu itu 5%, pemerintah provinsi. Yang lain harus ambil dari luar. Maka pekerjaan ini tidak bisa dipikul oleh pemerintah saja, harus dengan ya, bersama-sama ya. Ya, bersama-sama dengan para pengusaha. Oke. Demikian. Baik. Dan
Iya. Tampaknya kita akan break lagi sejenak. Nanti setelah ini kita akan kasih kesempatan pendengar ya untuk Anda bisa berinteraksi langsung dengan para narasumber kita di pagi hari ini. Ya, kita masih akan membahas ya terkait dengan topik kita, kelapa mahal sudahkah petani sejahtera. Kita akan break sejenak. Line telepon, SMS dan WhatsApp kami akan kasih kesempatan di 0821 9583 5080. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Baik pendengar, kita sudah kembali lagi ya di forum Kono pagi ini akan membahas topik yang sama terkait dengan kelapa mahal. Sudahkah petani sejahtera? Nah, untuk sesi selanjutnya kami kasih kesempatan ya pendengar dan pemirsa untuk Anda yang ingin bertanya langsung. Line telepon, SMS dan WhatsApp ya kami kasih kesempatan di 0821 9583 5080. Sudah ada penelpon yang masuk, kita langsung saja. Selamat pagi forum Kawanua. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Kawanua RRI. Selamat pagi, Cliff Motoling. Iya betul, Cliff Motoling. Iya, silakan Bung Cliff. Tentang harga kelapa Kang. Iya. Kalau harga kelapa itu sudah bagus. Seperti Pak Apa bilang betul, 2,5 juta per 100 kilo, jadi 25.000 per kilogram. Tapi begini, kenapa mahal? Itu karena kurang. Biasanya 1 ton itu tinggal 500 sampai 600 kilo. Karena memang menjalankan DP buah sangat jauh dan nggak DP turun begitu. Ini mungkin faktor cuaca. Dan kedua itu pasar. Biasa kan pasar itu sudah ada dari langsung ke ekspor ke Tiongkok begitu. Jadi itu yang menyebabkan harga kelapa itu meningkat. Iya, Bung Cliff bisa langsung ke pertanyaan Bung Cliff. Saya mau tanya begini Pak, pertanian Pak, ibu yang perkebunan, dinas dari perkebunan ya sekarang. Iya. Bu, begini, kenapa banyak pertanian yang mengeluh? Kenapa ini paling banyak bibit-bibit yang tidak unggul? Idealnya itu kan 7-8 tahun itu sudah bisa berbuah, ada buah begitu dong. Tapi ketika bibit yang diberikan oleh dinas oleh pemerintah sampai 15 tahun, itu pun DP buah tidak maksimal, cuma 1-2 buah begitu. Jadi, tolong sebagai masyarakat mendorong ini kalau ada proyek, cari bibit yang bagus katudang, supaya karena ini untuk melangsungkan sampai generasi gitu. Jangan cuma yang penting itu sudah tersalur. Karena banyak yang komplain masyarakat ketika sudah ditanam, aduh DP lama, DP apa sampai buahnya tidak bagus. Jadi tolong ini info sampaikan kepada dinas. Tolong kalau mau kasih bibit cari yang bagus, unggul. Karena ini kan untuk kesejahteraan rakyat. Iya, itu saja. Itu. Jadi
mudah-mudahan, tapi mungkin yang lalu-lalu ya, pemerintahan yang lalu-lalu. Tapi sekarang mungkin sudah lebih bagus ya, reformasi lah, lebih bagus. Ya. Jadi mungkin cuma titipan saja sebagai petani kelapa untuk pemerintah. Karena orang lain kali sudah pakai tuh bibit-bibit dari pemerintah, lain kali orang bibit sendiri karena orang tahu tuh. Baik, Bung Cliff, sudah bisa dipahami. Iya, ada pertanyaan lain? Orang tahu dah, 7-8 tahun sudah menghasilkan. Iya, ada pertanyaan lain, Bung Cliff? Kalau mau kasih bantuan ibu dan bapak, data baik-baik, jangan ada kobong, dapat terima. Akhirnya dong cuma kasih apa begitu percuma, rusak begitu. Jadi mungkin cuma masukan saja ya. Terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih Bung Cliff yang ada di Motoling ya. Ini bertanya soal pengeluhan para petani, ini banyak soal terkait dengan bibit. Ini katanya bibit katanya unggul, tapi ternyata tidak unggul ya. Proses tanamnya lama, buahnya tidak maksimal ya. Kemudian terkait dengan data bantuan ya. Oke, kita ke line telepon lagi ya, kita tampung dulu untuk 2 penelpon. Forum Kaunua, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Sagai. Ya, silakan Pak Sagai. Ya, kepada siapa yang dari Dinas Perkebunan? Iya, dari Dinas Perkebunan ada Ibu Desi Soputan dan juga ada Ibu Yoke Kumendong. Oke. Kita kira kita pensiun di Dinas Perkebunan. Jadi soal perkebunan itu memang kita dibesarkan di Dinas Perkebunan. Kita kira gebrakan Dinas Perkebunan sekarang kelihatannya biasa-biasa saja. Karena program peremajaan yang paling pokok sampai sekarang ini tidak jalan. Mohon kepada mewakili dinas, yakinkan gubernur untuk mendapatkan program ini karena Sulawesi Utara ini lambang kelapa. Kalau cuma program himbauan, kita kira tidak ada hasil. Tetapi kalau program itu memang betul-betul gebrakan pro rakyat menyelamatkan lambang Sulawesi Utara ini, yakinkan juga ke Presiden yang adalah orang Sulawesi Utara agar dia pertahankan ini program ini. Tetapi semua berawal dari bagaimana konsep dari Dinas Perkebunan. Itu dinas teknik. Iya, baik Pak Sagai. Kalau itu tidak dibuat, tak kira ini cuma jadi topik di saat harga mahal. Ya. Mar kalau harga so menurun, sudah selesai, habis kontrak. Itu aja Pak Oleh Sagai. karena itu, kita kira kita sebagai orang perkebunan, kita kira sedih melihat perkembangan harga sekarang dengan program yang tidak sinkron. Iya, baik. Nah, oleh karena itu sekali lagi berharap lewat topik ini bikin konsep, bikin bagaimana caranya untuk meyakinkan gubernur dan untuk bawa ke presiden. Ya, baik, Pak agar Sagai. supaya dia boleh selamatkan. Dia daerah ini dengan lambang kelapa di Sulawesi Utara, jangan besok kurang jadi lambang kol. Iya, baik Pak Sagai, sudah bisa dipahami. Ada pertanyaan lain Pak Saya kira Sagai? itu saja. Oh, itu saja. Baik. Oke, lanjut. Iya, terima kasih Pak Sagai yang ada di Bitung. Ini soal gebrakan dari Dinas Perkebunan, katanya bagaimana dengan program peremajaan ini tidak jalan ya. Bagaimana? Saya ke Ibu Yoke dulu ini. Pertanyaan dari Bung Cliff Motoling ini mempertanyakan soal bibit unggul, katanya unggul tapi ternyata tidak unggul ya. Proses tanamnya lama, buahnya tidak maksimal ini. Bagaimana Ibu Yoke? Ya. Terima kasih atas kesempatan diberikan untuk bantuan peremajaan. Memang walaupun belum maksimal, tapi dari Dinas Perkebunan memberikan bantuan selain bibit, juga diberikan pupuk dan bantuan pengendalian lainnya. Jadi bagi kami yang kami lihat di lapangan, untuk kelompok-kelompok tani ada yang mengikuti sesuai dengan anjuran ketika disosialisasikan untuk mengadakan kegiatan peremajaan di kelompok tani tersebut. Tapi tidak dijalankan. Yang pertama, kalau mau tanam diberikan pupuk dulu di dalam tanah. Setelah itu baru 1 minggu kemudian bisa ditanam.
Tapi pemberian bibit itu kan disertai dengan pupuk juga? Iya. Atau sendiri-sendiri? Ada dalam satu satu kesatuan, paket, satu paket. Iya. Gitu. Jadi setelah itu baru ditanam dan setelah beberapa bulan ke depan bisa kembali diberikan pupuk. Jadi dalam 1 tahun itu bisa 2 kali diberikan pupuk dan tahun selanjutnya bisa ada 3 kali dan juga mungkin sampai 4 kali jika memang, apalagi kalau suasana ini sekarang musim panas atau kemarau, jadi memang harus disering diberikan perhatian, baik diberikan pupuk juga disiram. Tapi apalagi karena kemarau, jadi harus disiram itu pagi-pagi sekitar jam-jam 6 pagi dan pada sore hari jam-jam 6 sore. Pemeliharaannya Ya, harus rutin ya? harus berarti ya? rutin. Oke. Jadi itu harus ada sinkron, jangan hanya dapat bantuan. Kadangkala ada yang hanya ditinggalkan di samping rumah, tidak langsung ditanam. Jadi sudah merahna dulu tanamannya, bibitnya baru kemudian ditanam, ya pastinya tidak akan maksimal. Baik. Baik, saya ke Ibu Daisy Soputan. Nah, ini selaku pengawas mutu hasil perkebunan. Bagaimana dengan pertanyaan dari Pak Sagai tadi? Ini soal program peremajaan katanya kurang jalan atau seperti apa, Ibu Daisy? Terima kasih. Salam buat Pak Sagai yang pensiunan perkebunan. Kalau dari kami melaksanakan program peremajaan kelapa itu setiap tahun ada, Pak. Cuma memang tergantung dengan anggaran yang ada. Selain itu juga kami sering menghimbau untuk swadaya kepada petani kalau bisa, atau kalau saat ini kami dengan pelaku usaha perusahaan-perusahaan yang ada sudah dibuat kesepakatan untuk CSR seperti PT Kargil yang ada di Minahasa Selatan. Mereka juga ada program pengembangan tanaman kelapa di Kabupaten Minahasa Selatan. Jadi selain dari anggaran yang ada di dinas, ada juga pelaku-pelaku usaha yang mengembangkan tanaman kelapa. Kemudian kalau dari data kami yang ada untuk tanaman peremajaan kelapa dari tahun 2016 sampai 2024 melaksanakan peremajaan kelapa seluas 15.281 hektar, rehabilitasi 2.000 hektar dan perluasan tanaman kelapa 600 hektar. Untuk perluasan tanaman kelapa difokuskan untuk tanaman kelapa genja. Kemudian kalau untuk gebrakan dari kami, Pak, memang dikawal dan diinisiasi sendiri oleh Pak Gub untuk kegiatan pengembangan tanaman kelapa. Ada beberapa kegiatan yang sudah kami laksanakan di tahun ini atas inisiasi Pak Gub dan Pak Wagub. Kami sudah melaksanakan pertemuan dengan pelaku-pelaku usaha dan pada kesempatan itu diminta dan dimohon untuk CSR dengan petani-petani kelapa di wilayah industri mereka. Dan juga sudah diusulkan ke Bappenas, Pak, untuk tahun ini dan 5 tahun ke depan untuk pengembangan tanaman kelapa di Sulawesi Utara. Dan sudah disetujui. Sudah ditanggapi. Iya. Kemudian lewat juga dari Pak Wagub dan Pak Gub, kami akan mendapatkan alokasi anggaran pengembangan tanaman kelapa lewat pengembangan dana perkebunan. Kalau dulunya itu cuma membiayai tanaman sawit, tapi sekarang membiayai tanaman kelapa dan kakao, dan Sulawesi Utara mendapat alokasi untuk peremajaan tanaman kelapa. Iya, baik. Baik, saya kembali ke Ibu Yoke. Tadi ini Bung Cliff menyentil soal data bantuan. Bu Yoke, bagaimana? Apakah memang benar sudah tepat sasaran atau seperti apa, Ibu Yoke? Iya, untuk yang dimaksudkan tadi bahwa Dinas Perkebunan memang tidak berjalan sendiri, tapi seiring sejalan dengan
dinas kabupaten kota. Jadi kami mendapatkan usulan CPCL-nya calon petani calon lahan itu dari kabupaten kota. Dan itu yang kami salurkan berdasarkan data yang diberikan dari kabupaten kota. Oke, baik. Baik. Kita lanjut lagi untuk pertanyaan dari WhatsApp ya. Dari Ronald di Binangun ini katanya kami penggemar minyak kelapa kampung. Namun ketika kelapa butir mahal, pembuat minyak kampung tidak berproduksi. Apakah ada solusi? Saya ke Pak James dulu ini selaku pemerhati dan juga tim ahli gubernur. Bagaimana Anda menanggapi pertanyaan ini? Ya. Untuk Pak Ronald yang di Binangun, kelapa tetap tersedia, tapi butirannya lebih mahal. Maka dibeli aja di pasar atau diproduksi dan harga diolah sendiri. Diolah sendiri, dijual lagi. Karena begitulah yang terjadi hukum pasar. Karena pemerintah tidak akan melakukan penetrasi ke lapangan untuk mensubsidi buah kelapa. Oh iya. Ini sebagai solusi ya. Itu solusinya. Jadi buat sendiri ya. Buat sendiri. Oke. Tapi yang menarik Mike terkait dengan bantuan ya. Iya. Bantuan yang dilakukan oleh pemerintah itu terbatas. Kemarin saya berbicara dengan stakeholder pengusaha kelapa. Mereka sangat terpanggil untuk membantu, tetapi yang akan dibantu itu siapa? Mereka tidak akan kasih ke dinas. Tidak akan kasih ke dinas perkebunan. Misalnya begini, katakan di kampung Pak Cliff yang di Motoling. Di Motoling di kecamatan mana, desa apa, kelompok taninya apa. Dia membutuhkan kelapa berapa, bibit kelapa berapa banyak. Diusulkan, mereka akan kasih. Direct langsung kepada kelompok taninya langsung. Mereka ingin tahu karena akan ada pengawasan dari CSR yang mereka kasih. Betul nggak ini ditanam? Sesuai permintaan ya berarti ya. Karena perusahaan juga ketika dia menginvestasi, membagikan CSR dia kepada petani, dia juga ingin tahu berhasil atau tidak. Kalau dia kasih ke dinas kasih ke siapa dia nggak tahu. Iya betul. Nah, kemudian terkait dengan Pak Sagai, itu benar sekali yang disampaikan oleh Pak Sagai bahwa permajaan ini memang tadi dijelaskan hanya 15.000 hektar. Nah kalau 15.000 hektar kita kali 100 pohon, itu kan hanya sekitar 150.000 pohon. Pohon bibit ya. Iya. Nah sedangkan kita masih punya 107.000, kita butuhkan 11 juta. Pemerintah provinsi tidak memiliki uang untuk itu. Justru itu melibatkan stakeholder. Benar yang dikatakan oleh Ibu Desi. Maka apa yang disampaikan oleh Pak Sagai tadi, ini menjadi concern pemerintah. Pemerintah ya. Bapak Gubernur kita Pak YSK dan Pak Wakil Pak Victor menjamin bahwa bibit kelapa yang sampai kepada petani tidak seperti yang disampaikan oleh Pak Cliff tadi. Benar-benar datang dari bibit kelapa terbaik yang dimiliki oleh Sulawesi Utara. Kurang lebih demikian. Iya. Oke, baik. Baik, semakin menarik untuk perbincangan kita pagi ini. Kalau masih ada pendengar ya di line telepon 0821 9583 5080. Kami kasih kesempatan untuk Anda di sesi terakhir kita untuk pagi ini ya, sebelum kami akhiri untuk Forum Kaunua ya. Berbicara soal kelapa mahal, sudahkah petani sejahtera? Kita ke line telepon lagi. Ya, Forum Kaunua, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Forum Kaunua dan para narasumber. Iya, Pak Jokowi. Dari Pak Jokowi di Tomon. Iya, silakan Pak Jokowi. Mungkin langsung dengan pertanyaan Pak Jokowi. Ya, cuma mau tanya ini. Kalau kan berapa belas juta tadi itu yang dibutuhkan, kalau menurut data yang dipunya oleh Dinas Perkebunan, kira-kira lahan itu ada, kan perlu banyak mau tanam tuh lahan tanam. Dan itu kan orang mesti hitung. Kalau rupa Pak Sagai bilang kan ya mungkin kan tahun depan, namanya permajaan. Jadi itu juga memang betul. No, menurut kita itu mesti berkesinambungan. Jangan lagi serta ganti pemerintah tak berjalan dia program. Jadi tak kira mesti berkesinambungan supaya juga tuh petani merasakan dia dampak positif kan. Dan kita baru ada tambang dapat beli kelapa di pasar tradisional. Dia bilang satu biji sekarang yang kelapa dalam itu 10.000.
di pasar. Baru-baru kita cek dia bilang 10.000. DP kondisi dan harga itu mahal, memang kan itu cukup mahal. Nah, itu juga berdampak ke UMKM, Mike. Itu, karena dia kan kalau dia terlalu mahal juga dampak, karena selalu biasa cuma 3.000, 4.000, sekarang 10.000 dia bilang satu biji kelapa dalam. Nah, itu yang kita mau tanya itu kesiapan lahannya orang itu apa menurut Dinas Perkebunan bisa disediakan atau bagaimana? Dan itu kalau yang mesti kunci juga kita mesti siap hilirisasi kalau menurut kita. Karena besar kan dia produksi. Baik Pak Sagai, Pak Jokowi. Ekspor mantap. Orang cuma sedikit dia ada 4 orang mau dapat. Jadi saya kira cuma itu. Selamat pagi, makasih banyak. Terima kasih Pak Jokowi yang ada di Tomohon. Nah, ini menanggapi soal kesiapan lahan itu sendiri, bagaimana ini? Mungkin saya dari Pak James dulu selaku pemerhati. Silakan Pak James. Baik, Mike. Ini pertanyaan yang bagus sekali dari Pak Jokowi terkait kesiapan lahan. Nah, pemerintah provinsi di dalam penyusunan RT/RW, kemudian RPJMD, mendesak pemerintah kabupaten kota bukan saja memberikan lahan kosong atau lahan tidur yang harus ditanam atau peremajaan, tetapi dia harus menunjuk kelompok dan lahan. Nah, itu yang kami minta. Saya salah satu tim penyusun RT/RW dan RPJM. Nah, kalau lahan itu kan menjadi kewenangan pemerintah, pemerintah kabupaten, di mana pemerintah provinsi merekap, karena yang punya wilayah kan pemerintah kabupaten. Maka perintah dari Pak Gubernur segera data itu segera diberikan, karena para pengusaha akan memberikan bantuan merujuk nama kelompok tani. Jadi apa yang ditanyakan oleh Pak Jokowi yang dikhawatirkan itu benar, dan itu terus kami upayakan, Pak. Sehingga pembangunan atau bibit kelapa yang diberikan jangan seperti yang disampaikan oleh Ibu Desi, cuma taruh di belakang rumah Ibu Desi, setelah itu nyenek ditanam. Oleh sebab itu data itu penting, merujuk kepada nama kelompok tani dari desa mana itu, kabupaten mana. Baik, saya ke Ibu Yoke dulu ini selaku Kepala Balai Proteksi Tanaman Perkebunan. Ini soal kesiapan lahan tanam itu sendiri bagaimana, Ibu Desi? Ibu Yoke. Iya, terima kasih untuk kesiapan lahan. Jika sudah ada data dari kabupaten kota, maka kami harus berkoordinasi dengan kelompok tani langsung juga untuk kesiapan lahannya. Jadi kalau menurut kami memang dilakukan sosialisasi untuk segera menyiapkan lahan-lahan yang dibutuhkan seperti tadi diinformasikan Ibu Desi pada luasan apa Bu Desi tadi? Pada luasan 21.341 hektar. Itu dari tanaman yang tua atau tanaman yang rusak. Itu lahannya dari pemerintah sendiri atau bagaimana? Lahan dari petani. Dari petani. Petani sendiri. Baik, kalau dari Ibu Desi mungkin yang terakhir, ini soal lahan, kesiapan lahan itu sendiri bagaimana, Ibu Desi? Selain lahan yang dengan tanaman kelapa yang sudah tua dan rusak, ada lahan-lahan juga yang potensi untuk ditanami dengan tanaman kelapa seperti yang dikatakan Pak James tadi, di sekitaran 100 lebih hektar ya Pak. Jadi kalau berbicara lahan, kesiapan lahan untuk ditanami kelapa di Sulawesi Utara masih banyak. Masih banyak. Itu yang dipertanyakan oleh Pak Jokowi tadi maksudnya ya, kesiapannya seperti apa? Cuma memang mungkin kalau di Tomohon yang kurang untuk ditanami kelapa karena Tomohon kan tidak cocok Pak untuk tanaman kelapa. Oh gitu ya. Baik. Baik, sayang sekali forum Kaunua kita harus berakhir ya pagi ini karena waktu juga yang membatasi kebersamaan kita. Kita akan jelang juga untuk program kita selanjutnya ya di program Jaksa Menyapa. Dan sebagai closing statement nih dari masing-masing narasumber mungkin 1 menit ini. Saya ke Pak James dulu. Silakan Pak James. Baik. Closing statement ya. Ya.
Saya minta tolong kepada Bupati dan Wali Kota di Provinsi Sulawesi Utara supaya menyiapkan data lahan yang harus diremajakan dan lahan kosong yang akan ditanam kelapa merujuk kepada nama kelompok tani by name by address. Kemudian data itu diserahkan ke provinsi. Maka akan dialokasikan bantuan bibit kelapa yang unggul karena program gubernur akan membuat Sulawesi Utara nyur kembali melambai. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak James selaku pemerhati dan juga tim ahli gubernur. Saya ke Ibu Yoke Kumendong selaku Kepala Balai Proteksi Tanaman Perkebunan. Silakan closing statement-nya. Iya, kalau dari saya sehubungan dengan kelapa di Sulawesi Utara, jadi dibutuhkan keseriusan dari semua pihak. Dari pihak pemerintah yang memberikan bantuan dan juga dari pihak kabupaten kota yang akan mengarahkan kepada kelompok tani dan kelompok tani itu sendiri yang harus mempersiapkan dari lahan sampai dengan pertumbuhan dan produksinya meningkat sehingga kita dapat menghasilkan produksi yang sangat dirindukan dari orang semua. Baik. Ya, terima kasih Ibu Yoke. Saya ke Ibu Daisy Soputan selaku pengawas mutu hasil perkebunan. Silakan closing statement-nya. Untuk menjadikan petani kelapa sejahtera dibutuhkan pupuk, bibit yang berkualitas, dan juga pasar yang terbuka. Dan kami mengarahkan juga kepada petani-petani pelaku usaha untuk mendiversifikasi produk turunan kelapa menjadi beberapa produk, jangan hanya terpaku kepada kopra saja, tapi bisa diolah menjadi ada gula kelapa, tepung kelapa, VCO, santang, CCO, minuman isotonik, nata de coco, dan lain-lain, sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi petani. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan dengan demikian sebagai kesimpulan kita untuk pagi hari ini ya, dengan adanya kolaborasi dari pemerintah, masyarakat, dan juga sektor swasta ya, para petani kelapa juga, semoga ada potensi untuk dapat mengubah harapan ya. Terlebih topik kita pagi ini, kelapa mahal sudahkah petani sejahtera. Semoga harga kelapa ya tetap dapat dipertahankan, kalau boleh juga lebih ditingkatkan lagi ya, siapa tahu bisa diperjuangkan. Oke, dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita untuk pagi ini. Terima kasih untuk Pak James Pak James Tuuk selaku pemerhati kelapa dan juga tim ahli gubernur. Terima kasih untuk kehadirannya Pak James, waktunya bersama RRI pagi ini. Salam sukses selalu. Kemudian dari Dinas Perkebunan Sulawesi Utara juga buat Ibu Yoke Kumendong dan juga Ibu Daisy Soputan. Terima kasih untuk waktunya bersama RRI. Saya Michael yang bertugas undur pamit dari ruang darah Anda. Terima kasih untuk semuanya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia